tadi kita perlu penyikapan yang jelas terhadap ini. Walaupun kita kadang tidak suka dan tidak setuju dengan sebuah penelitian, kita perlu nge-track penelitiannya valid, berdasarkan metodologi yang valid atau tidak. Kalau metodologinya ternyata bagus, ya mau nggak mau kita ambil walaupun kita nggak suka. Terus yang penting adalah action terhadap itu seperti apa. Kalau itu benar kita actionnya gimana, kan gitu. Oke, jadi untuk menghadapi hasil penelitian itu tadi, entah benar atau tidak, coba kita ambil sebuah sikap. Sikapku menurutku itu adalah pemahaman bahwa kesuksesan itu datang dari kesempatan bertemu dengan persiapan. Kesempatan itu tentu luck dan persiapan itu bisa kita lakukan, bisa kita usahakan. Yang kamu plus ultra itu tadi. Rumusnya sederhana sebenarnya. Kalau kita tidak persiapan, dipastikan kita gagal karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Kalau kita persiapan, itu tidak ada jaminan sukses, tapi ada kans yang tidak zero untuk kita bisa menuju kesuksesan. Karena dengan persiapan kita ada bahan untuk bisa merespon kesempatan yang nggak tahu kapan datangnya itu. Nah, jadi oke, kita masuk pada membangun persiapan itu tadi, seperti yang Mela tadi ngomong bahwa persiapan itu berat deh, burn out, mikirnya kenceng dan seterusnya itu. Coba kita ambil dari sebuah proses dulu yang kita alami bersama. Mungkin mayoritas dari kita pernah mengalami belajar naik motor. Bagaimana prosesnya kalau Anda mengalami belajar naik motor dan kemudian bisa naik motor, itu jelas-jelas load-nya itu bergeser. Dari yang ketika belajar naik motor itu sangat susah, menjadi ketika kalau sudah bisa naik motor, itu naik motor sambil ngobrol dan tangan satu yang sambil udutan, gitu mungkin bisa. Karena ada proses yang terjadi nih, yang perlu kita bedah di sini agar kita bisa menemukan pola yang bisa kita gunakan dalam hidup. Ketika lagi belajar, kita tidak tahu sama sekali harus ngapain. Ketika sebuah keadaan tertentu kita harus ngeresponnya gimana. Jadi kita punya semua kelut ke otak. Jadi ketika naik motor, kita harus ingat gasnya gimana, ngubah kopling di mana, remnya di mana. Jangan sampai nanti ketika panik harusnya ngerem justru ngegas, itu banyak yang jadi ketika belajar motor karena belum sinkron nih. Terus merhatiin spion, sen orang lain gimana, saya harus merespon apa, overwhelming. Sehingga itu menakutkan. Bener-bener bikin stres kayak gitu tuh. Tapi dengan berjalannya latihan, melakukan terus-menerus, lama-lama apal nih. Otak nggak harus diperintah ketika kaki otomatis ngerem.